Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، إخواني أخواتي في الله, para jamaah Masjid Raudhah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan untuk kita, dengan senantiasa menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak terputus sampai detik ini. Nikmat-nikmat yang hendaknya kita berusaha untuk mensyukurinya dengan sebenar-benarnya kesyukuran, dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah di dalam hati kita, dan juga senantiasa mempergunakan nikmat tersebut dalam kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Siapa yang tahu keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ahsan. Bahwasanya orang yang bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat untuknya dengan 10 kali salawat. Maka jangan bakhil, jangan pelit untuk mendapatkan keutamaan kemuliaan ini. Ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini adalah ucapan yang menunjukkan bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai bukti atau salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di antara dua kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama hendak mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Tentunya untuk menyadari hakikat sesuatu itu bisa kita dapatkan dengan mengetahui dari sumbernya yang asli.
Karena apabila seseorang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka boleh jadi dia terjebak atau tertipu. Yang ia ketahui ternyata sebuah kepalsuan yang akhirnya membuat dia tertipu. Hakikat keberadaan kita di dunia ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun melalui hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam, untuk senantiasa kita perhatikan, untuk senantiasa kita kaji, kita imani, agar kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertipu. Yang mana dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya sangat banyak manusia yang tertipu dengan keberadaannya di dunia ini. Kalau dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, bisnis seseorang tidak mau tertipu, maka semestinya terlebih lagi dengan keberadaan kita di dunia ini, kita tidak mau tertipu. Yang menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang ia sangka bahwa inilah hakikat keberadaannya di dunia, ternyata bukan di sana kesenangan atau kebahagiaan yang hakiki yang dia kejar. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang hakikat keberadaan kita atau kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Begitu pula perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian, dan saling berbangga berlomba untuk memperbanyak harta dan anak-anak. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Seperti tetesan air hujan yang membuat para petani itu takjub, terkagum-kagum karena melihat tanaman yang tadinya tidak ada kemudian tumbuh menjadi tanaman yang hijau, akan tetapi kemudian menjadi kering, warnanya menguning, kemudian ia hancur dan hilang. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian di akhirat nanti ada adab yang pedih dan ada pula ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dunia ini tidaklah melainkan ia hanya kesenangan yang menipu. Para jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahwa kehidupan di dunia ini tidak lepas dari 5 perkara yang Allah sebutkan. Apa itu? La'ibun, permainan, lahwun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan yang seringkali menyilaukan mata seseorang, wa tafakhurun bainakum, sesuatu yang membuat seseorang saling berbangga-bangga, wa takathurun fil amwali wal aulad, membuat seseorang berbangga-bangga pada banyaknya anak-anak, banyaknya harta yang dia miliki. Bukankah seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita? Ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk bermain, menghabiskan waktunya dalam perkara yang membuat dia lalai,
Waktunya terus berjalan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya ia habiskan untuk mengejar sesuatu yang dapat dibanggakan kepada orang lain. Saya lebih banyak hartaku daripada hartanya, saya lebih mulia. Kalau saya memiliki anak yang lebih banyak, berarti saya lebih mulia daripada yang tidak punya anak atau anaknya lebih sedikit. Dan ini menjadi kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan dunia kita. Kekaguman seseorang dalam berbangga-bangga tersebut seperti kekaguman seorang petani ketika melihat tetesan air hujan. Disebutkan bahwa al-ghaith, tetesan air hujan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah tetesan air hujan yang lama ditunggu-tunggu. Lama tidak hujan, tiba-tiba turun hujan, membasahi bumi yang tandus, yang tadinya tidak ada tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Tumbuhan yang hijau kalau dari tadi tidak ada apa-apa, kemudian tumbuh tinggi menghijau, itu sangat enak dipandang. Khususnya para petani yang bergelut pada tanaman tersebut akan terkagum-kagum. Akan tetapi apakah sesuatu yang mengagumkan itu abadi? Terus-menerus membuat seseorang terkagum? Tidak. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Tanaman yang hijau itu akan kering. Yang tadinya terlihat segar akan kering. Yang tadinya terlihat hijau akan menguning. Dan yang tadinya tumbuh lebat akan hancur dan hilang. Inilah hakikat kehidupan seseorang di dunia ini. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Yang tadinya lemah, kemudian menjadi kuat, akan kembali lemah dan hilang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan ini mengingatkan kita semua, setiap manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Apakah ada bayi yang lahir langsung bisa lari? Bayi yang lahir langsung kuat? Tidak ada. Semuanya lemah. Jangankan melakukan sesuatu apapun, untuk berbicara, meminta sesuatu yang dia inginkan saja tidak mampu. Kenapa? Lemah, penuh dengan kelemahan. Tapi kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Tapi Allah yang menjadikan setelah dia lemah di masa kecilnya, ia kemudian menjadi kuat. Siapa yang berikan kepada dia kekuatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kekuatan seseorang itu kekal abadi ada pada dirinya? Selama dia hidup dia kuat terus? Tidak. Kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah dia kuat akan datang lagi masa lemah. Setelah masa mudanya berlalu akan datang masa tua. Ini yang hendaknya kita fahami dengan baik, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat dalam surat Al-Hadid tadi, bahwa wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Maknanya apa? Setelah tadi masa kuat, setelah tadi yang hijau menguning dan hancur, dia akan hilang. Apakah hilang begitu saja? Tidak. Ia berpindah. Yang kuat tadi akan mati dan berpindah pada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di alam akhirat. Adapun kehidupan di alam akhirat, kehidupan yang hakiki, di sana hanya ada dua keadaan. Adzabun syadid, apakah ia mendapatkan adab yang pedih, atau maghfiratun minallahi wa ridwan, atau mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang mendapatkan adab yang pedih, maka dialah yang celaka, dan yang beruntung adalah mereka yang mendapatkan maghfirah, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Menipu banyak manusia. Menipu sangat banyak manusia. Yang tadinya sibuk untuk tafakhur, takafur fil amwali wal aulad, sibuk untuk bermegah-megahan, sibuk untuk saling membangga-banggakan dirinya, tiba-tiba waktunya di dunia ini habis. Inilah orang yang tertipu. Kalau waktunya sudah habis, baru mau berpikir apa yang kita mau bawa menuju akhirat, apa yang kita mau bawa menuju kehidupan kita berikutnya. Maka dari itu, jamaah sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ketika ada di antara sahabatnya yang mengasihani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan dunia beliau. Bagaimana keadaan dunianya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti kita di zaman ini? Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dulu kami pernah melihat bulan 1 kali, 2 kali, menghitung bulan 3 kali, melihat bulan 3 kali, maksudnya apa? Berlalu 2-3 bulan, sedangkan di dalam dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa dimasak untuk dimakan. Urwah radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya? Beliau menjawab, al-aswadan, at-tamru wal ma'. Hanya ada 2, yaitu kurma dan air putih. Dimakan selama berapa lama? 3 bulan berturut-turut. Keadaan dunia Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditangisi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika beliau masuk ke dalam kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar. Apakah tikarnya Nabi seperti karpet yang kita tempati ini? Tidak. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun karena beliau datang, beliau melihat bekas tikar tersebut di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tikar yang digunakan beliau berbareng tikar yang kasar, berasal dari pelepah kurma. Umar radhiyallahu anhu menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar Ibn al-Khattab? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, penguasa-penguasa dunia, Kisra dan Kaisar, Raja Romawi dan Persia sedang bermegah-megahan menikmati dunia ini. Lalu engkau adalah orang pilihan Allah, engkau adalah utusannya, sedangkan keadaanmu seperti ini." Nabi alaihissalatu wassalam hanya mengatakan, "Tidakkah engkau ridha kalau dunia itu untuk mereka dan untuk kita kenikmatan di akhirat nanti?" Yang mengingatkan bahwa orang yang beriman lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya, lebih mempersiapkan dirinya pada kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang lain, "Mali wad dunya," apa urusanku dengan dunia ini? "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidaklah keberadaanku di dunia ini kecuali seperti seorang pengendara yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang kemudian mampir sejenak di bawah pohon,
Kemudian ia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Seseorang yang berteduh di bawah pohon, inilah permisalan keberadaan kita di dunia ini, bahwa kita sedang berada di bawah pohon dan pasti akan meninggalkan pohon ini. Tidak mungkin terus menerus berada di situ. Kenapa tujuan kita bukan di sini? Tujuan kita masih ada di depan. Kita masih terus berjalan. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Nabi alaihi salatu wassalam, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Mari kita sadari bahwa dunia ini pergi berjalan ke belakang kita, meninggalkan kita. Adapun akhirat sedang berjalan menghampiri kita dari arah depan. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing baik dari dunia ataupun akhirat ini punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan sekali-kali menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal, karena sesungguhnya hari ini adalah kesempatan untuk beramal meskipun belum ada hari perhitungan. Akan tetapi di hari besok, ketika akhirat sudah tiba, di sana hari perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita sedang dalam perjalanan. Kita santai, kita tidur, kita sungguh-sungguh, kita beribadah dan seterusnya. Waktu kita berjalan, apapun yang kita lakukan, waktu kita terus berjalan dan tidak berjalan mundur, berjalan maju menuju ke akhirat. Semakin bertambah umur yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kisah, Al-Fudail bin Iyad, salah seorang atba'at tabi'in rahimahullahu ta'ala, yang seringkali dimintai nasihatnya. Salah seorang yang sudah agak berumur meminta nasihat kepada beliau rahimahullah. Kemudian beliau, Fudail bin Iyad, hanya bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Kam umruk?" Berapa umurmu? Qala 60 sana. Orang ini menjawab, saya berumur 60 tahun. Qal idzan anta mundu 60 sanatin tasiru ila Allah wa yushiku an tasil. Kalau begitu, engkau sejak 60 tahun berjalan menuju Allah, dan sebentar lagi engkau akan sampai. 60 tahun berjalan menuju Allah. Kalau seorang berjalan di dunia ini, satu hari dia sampai mana? Kalau dulu seseorang yang berjalan kaki, kalau dia berjalan satu pekan, sudah sampai dari Madinah ke Mekah 400 kilo. Kalau seorang berjalan bertahun-tahun, berpuluh tahun, maka dia mungkin sudah sampai pada ratusan ribu kilo kalau terus berjalan. Dan itulah hakikat kehidupan kita. Beliau mengatakan, yushiku an tasil, mungkin sebentar lagi engkau akan sampai. Kenapa sudah berjalan lama? Orang ini kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Ada yang tahu makna kalimat ini? Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Orang ini menjawab, inna lillahi, atau Fudail bin Iyad bertanya kepada orang yang mengucapkan istirja tersebut, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hal ta'rifu ma'naha, apakah kau paham makna kalimat tersebut? Diingatkan, boleh jadi kita juga seperti itu. Kita selalu mengucapkan kalimat ini tapi kita tidak memahami maknanya, atau kita fahami tapi tidak kita renungkan maknanya.
Orang ini mengatakan, saya tahu maknanya. Inna lillahi abdin wa inna ilaihi raji'. Maknanya adalah sesungguhnya kita adalah hambanya Allah dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepadanya. Qal man 'alima annahu lillahi abdun falya'lam annahu mawqufun baina yadayhi. Siapa yang mengetahui, menyadari bahwa dia adalah hambanya Allah, maka hendaknya dia pun mengetahui dan menyadari bahwa suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mawqufun baina yadayhi falya'lam annahu mas'ul. Dan siapa yang menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan selama di dunia ini. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba. Dan siapa yang tahu, menyadari bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya dia persiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Jamaah, semua nikmat kita akan ditanya. Apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan tersebut? Apakah kita siap mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Padahal nikmat tersebut sangat banyak, tidak mampu kita hitung jumlahnya. Yang mana yang kita gunakan untuk ketaatan, yang mana yang kita gunakan untuk kemaksiatan. Bagaimana kita mau jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menggunakan nikmatnya untuk kezaliman? Orang ini kemudian yang bertanya kepada Fudail bin Iyad minta nasihat, itu kemudian ketakutan dan mengatakan, malhilah, lalu apa solusinya? Sedangkan umur saya sudah tua. Apa solusinya? Saya takut ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mungkin banyak kelalaian dan seterusnya. Kata beliau rahimahullahu taala, mudah saja. Siapa yang sudah sadar bahwa dia punya banyak kekurangan dalam menjalani kehidupan dunia ini, beliau mengatakan, ahsin ma baqi yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta ala ma madha wa ma baqi. Dia mengatakan, perbaikilah sisa hidupmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua yang telah lalu dan juga apa yang tersisa dari kehidupanmu di dunia ini. Karena sesungguhnya apabila engkau tidak memperbaiki sisa hidupmu, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukummu atas semua yang telah lalu ataupun apa yang tersisa dari hidupmu. Yang mendorong kita untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memohon ampunan kepadanya, menyesali semua yang dosa yang kita lakukan, berjanji untuk tidak kembali lagi melakukannya dan meninggalkan semua dosa tersebut, dan kemudian memperbanyak amalan saleh di sisa umur waktu yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, jangan ada yang menganggap bahwasanya yang pantas untuk takut bahwa waktunya akan habis hanya orang-orang yang tua saja, hanya orang yang sakit saja. Oh, yang mau mati atau yang sudah dekat ajalnya siapa? Oh, itu yang sudah tua, yang umur 60, 70. Kalau masih muda, masih 20, masih 30, oh masih jauh, masih lama. Apa betul seperti itu? Tidak. Ada anak muda yang mati? Banyak. Ada orang sehat, kuat dan mati? Ada.
bahkan sangat banyak. Maka dari itu kita harus sadari bahwa tidak tahu bahwa berapa lama umur kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tua ataupun muda, baik yang sehat ataupun yang sakit, yang kaya ataupun miskin, hendaknya menyadari hal ini, bahwa bagaimanapun kehidupan, keadaan kita di kehidupan dunia ini, bagaimana semua itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmatnya dalam kebaikan dan ketaatan. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam nasihat beliau, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Ada berapa banyak orang yang sehat kuat wafat meninggal tiba-tiba meskipun tanpa penyakit sedikit pun. Dan ada berapa banyak orang yang sakit yang disangka sudah dekat kematiannya ternyata masih ada umurnya, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaib tunsaju wa huwa la yadri. Dan ada berapa banyak pemuda yang tertipu dengan kekuatannya, dia habiskan dengan kelalaian, tertawa siang malam, sore dan pagi hari, sedangkan kain kafannya sedang ditenun dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Kehendaknya kita senantiasa memperbaiki keadaan diri kita, bagaimanapun kita atau kondisi nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Kita lihat bagaimana petunjuk Allah, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa kita berada di atasnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjaga petunjuknya kepada kita semua dan memudahkan kita dalam mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah masuk untuk Isya ya. Cukupkan atau ada kef? Ba'da Isya? La ya. Antum wajib Ustaz. Baik, Allah yubarik fikum. Mungkin ini yang bisa kita jadikan bahan untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat, semoga betul-betul bisa menjadi pengingat untuk kita jadikan pegangan hidup, agar kita tidak menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertipu dengan kehidupan dunia ini dan mengantarkan kita pada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.